ajaiblah Kau Tuhan. Kasih-Mu sempurna yang selalu menuntun kami hidup di dalam jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, dan tinggal di dalam kerajaan-Mu. Engkau yang layak dipuji atas segala perbuatan yang besar yang telah Kau lakukan di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Apapun masalah kami, Yesus yang lebih besar yang sudah menyelesaikan dan melenyapkan itu semuanya. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada hari ini. Kami selalu mendengarkan kabar baik, berita sorgawi yang terus membangun kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan kita sangat besar, Dia ajaib, Dia dahsyat, melebihi segalanya. Namanya adalah nama di atas segala nama. Nama itu berkuasa, dan di dalam nama itu setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang mengasihi, Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan, yang menghibur, menguatkan. Walaupun kadang kita terjatuh, tapi tangan Tuhan selalu ada di sana, mengangkat dan menopang kita. Sejauh manapun kita pergi berlari, mencoba menghindar, tapi kasih Tuhan lebih cepat untuk menarik saudara kembali, ada di dalam kasih Tuhan. Hari ini tema kita adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, bukan sekedar kasih ya. Bicara soal kasih, semua manusia punya kasih. Tapi bukan kasih yang sempurna. Semua manusia punya kasih. Kasih kepada sesama, kasih terhadap alam, kasih terhadap peliharaannya banyak ya. Ada kasih eros, kasih storge, ada kasih philia. Tapi yang kita bahas adalah kasih yang sempurna. Itulah kasih agape, kasih Bapa dalam hidup saudara. Kita mulai dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini yang pertama mau disadarkan kembali kepada saudara, bahwa kita telah mengenal dan telah percaya. Ada dua hal, mengenal lalu percaya. Ada juga sebaliknya, apalagi muda-mudi. Setelah dikenal, I don't believe it. Ternyata, ternyata. Jadi saudara, kalau di sini karena ini firman, ketika saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara akan percaya juga dengan benar. Kita telah mengenal dan percaya akan apa? Akan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada saudara, itulah yang saudara kenal, itulah yang saudara percayai. Bukan kasih kita kepada Tuhan. Sebab orang agamawi selalu berkhotbah dari mimbar bahwa engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Engkau harus bayar harga untuk Tuhan. Itulah tanda engkau mengasihi. Tapi itu terbalik 180 derajat. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi kita. Berulang kali kita mencoba untuk mengasihi Tuhan, untuk komitmen. Dan sesering itu pula kita mengingkari janji kita di depan Tuhan. Allah adalah kasih. Nah itu kesimpulannya. Allah adalah kasih, bukan kita yang kasih. Ya. Kadang-kadang kalau kita yang kasih, saudara akan bangga bersaksi tentang dirimu. Aku menolong ini, aku membantu gereja itu, aku yang melayani. Aku. Karena engkau memberikan kasihmu kepada Tuhan. Bukan menerima kasihnya. Kita yang sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita harus tetap tinggal di dalam kasih. Jadi tandanya orang telah mengenal kasih Tuhan, telah percaya akan kasih Tuhan, dia akan tetap tinggal di dalam kasih. Murid-murid sekalipun belum memahami dengan benar bagaimana mengenal kasih Tuhan dan percaya pada kasih Tuhan. Itu sebabnya kau datang dan pergi. Hari Minggu di ibadah, minggu depan olahraga. Bukan di sini ya. Itu di India loh saudara. Mana? Kita yang berjanji, bukan kita menggenapi. Justru sering mengingkari janjinya saudara ya. Jadi buktinya orang sudah mengenal kasih Tuhan dan percayakan kasih Tuhan, dia akan tinggal di dalam kasihnya. Itu kan kelihatan buah-buah daripada saudara tinggal di dalam kasih Tuhan.
Berikutnya di dalam Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Dengan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama." Jadi seorang Farisi yang mahir kitab suci, minimal Pentatuk, 5 kitab Musa, bertanya. Tapi bertanya bukan mulus, bukan pertanyaan yang tulus. Kalau pertanyaannya tulus pasti Yesus jawab, "Kamu nanya." Tapi ini memang pertanyaannya untuk mencobai. Untuk mencobai. Aduh, ternyata banyak juga orang Kristen mencobai Tuhan ya. Saudara. Untuk mencobai. Dan Tuhan jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu." Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sangat bagus, murni, pure, adalah tentang kasih saudara tentang kasih Tuhan kepada kita. Tapi saudara, di dalam hukum Taurat, kita yang harus mengasihi. Kita yang mengasihi. Jadi kesimpulan hukum Taurat itu yang pertama adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih saudara kepada Tuhan. Nah, apa buktinya saudara mengasihi Tuhan? Itulah semua formula-formula kita lakukan. Itulah semua bentuk-bentuk pengorbanan yang merupakan menjadi jasa bagi orang yang telah berbuat untuk Tuhan. Dengan alasan melayani Tuhan, memberi untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, semua Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah meminta korban dari kita. Gak pernah minta apapun dari kita. Karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Dia sempurna. Saudaralah yang banyak kebutuhan. Karena kita tidak sempurna. Sadarlah saudaraku. Ya. Pertama adalah kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang selalu dikhotbahkan. Kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus meninggalkan ini, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan saya lakukan itu. Saya tidak pernah bekerja secara sekuler setelah lulus. Ijazah hanya disimpan, bahkan ada teman saya yang membakar. Karena memang itu tidak ada gunanya. Yang penting kasih kita kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk boleh mengenal kasih Tuhan. Padahal dulu itu karena kita mengasihi Tuhan loh. Karena kita mengasihi Tuhan lah mati-matian tiap hari ibadah. Lakukan itu, lakukan ini semuanya. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi gagal, kering. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Nanti kita lihat berikutnya ya. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu vertikal. Benarkah manusia bisa mengasihi Tuhan? Dengan Anda melayani di depan ini, apakah itu buktinya mengasihi Tuhan? Belum tentu. Beberapa saat kemudian pun engkau bisa melenceng. Orang berpikir kalau duduk di mimbar ini, oh aku sedang berada di Ruang Maha Kudus. Begitu di luar sudah kudis. Jadi saudara bukan kasih kita. Yang kedua, apalagi hukumnya? Yesus sudah jawab ya, hukum yang pertama dan hukum yang kedua sekarang. Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu sama ya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hal hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perjanjian baru direalisasikan karena nubuatan para nabi. Nah, kalau nubuatan itu sudah terrealisasi, tergenapi, berarti saudara tidak mencari nubuatan lagi. Karena firman Tuhan itu sudah komplit menjelaskannya. Kesimpulan hukum Taurat adalah kasih kita kepada sesama. Jadi yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu, intinya pasti bayar harga. Kemudian mengasihi sesama ini juga bayar harga, korban perasaan lah, apa semua itu. Itu yang selalu diajarkan. Ya udahlah, ampunilah, terimalah, begini segala macam. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengampuni? Lupakan. Memang udah aku lupa, tapi kadang ingat lagi. Jadi pura-pura lupa. Padahal masih ada berbekas. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebelum apa? Siapapun
di dunia ini tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, tidak akan bisa mengasihi sesama kalau dia masih ada di agamawi hukum Taurat. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Yes, itu yang Tuhan rindukan bagi saudara. Supaya saudara bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi seorang akan yang lain. Kapan? Bagaimana terjadi? Setelah kita menerima kasih yang sempurna. Tuhan adalah kasih. Setelah saudara menerima kasih itu, saudara bisa mengasihi. Tapi bukan dengan kasih saudara lagi. Saudara terima dari atas, tinggal di dalam hidupmu, maka keluarkan lagi. Baik ke atas maupun ke sesama. Itu maksudnya saudara ya. Nah berikutnya kita lihat di sini, 1 Yohanes 2 ayat 28. Oh masih ada ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi kita punya keberanian percaya. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna, hidup dan tinggal di dalam kasih Tuhan yang sempurna, maka saudara memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Kalau bicara hari penghakiman itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Padahal sudah dijelaskan di sini. Saudara, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Penghakiman tidak, penghukuman tidak. Tapi apakah semua orang begitu? No. Siapakah yang tidak menerima penghukuman dan tidak menerima penghakiman? Mereka adalah murid Kristus ya. Jadi kasih Allah yang sempurna ada di dalam kita. Karena kasih Allah yang sempurna sudah dalam kita, maka kita punya keberanian percaya. Apakah keberanian percaya kita? Kita percaya bahwa sama seperti Kristus, demikian kita ada di dalam dunia ini. Sama seperti Kristus diperkenan oleh Bapa, demikianlah saudara juga di dunia ini diperkenan oleh Bapa. Karena Kristus yang diperkenan itu telah tinggal di dalam saudara. Saudara telah menerima kasih-Nya sehingga kita punya keberanian. Jadi kalaupun ada seminar-seminar akhir zaman, saudara nggak usah takut. Saudara dilindungi, saudara dipelihara. Kita nggak bisa memprediksi gambaran-gambaran seperti apa itu kelak. Dunia ini sistem ekonomi jadi satu dan lain sebagainya. Boleh saudara tahu, tapi saudara harus lebih fokus kepada kasih Tuhan. Daniel masuk gua singa, tapi ada perlindungan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dipanaskan kepada perapian yang 7 kali lipat, tapi diselamatkan Tuhan. Daud berjalan di dalam lembah kekelaman, ditinggalkan semua oleh sahabat-sahabatnya, tetapi Tuhan selalu menyertainya. Itulah yang disebut saudara telah memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus yang adalah kasih yang sempurna itu telah tinggal di dalam kita. Maka saudara tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir akan hal itu. Nah selanjutnya kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Ya, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Nah, keren ya. Mau datang kapan? Saudara sudah standby. Ya kan? Hari ini, mau besok, mau lusa, atau masih lama. Nanti dari sorga kita bisa melihat orang-orang yang akan menikmati buah daripada pemberitaan selama ini dari House of Grace. Karena mereka bisa lihat itu di YouTube. Betapa kasih Tuhan yang sempurna tinggal di dalam kita. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi saudara udah tahu dan percaya kasih Tuhan kepada kita. Saudara juga udah percaya dan tahu bahwa Dia yang benar dan kebenarannya telah diberikan kepada kita. Penghakiman terakhir bukanlah momen yang menakutkan bagi kita. Kalau dulu itu menakutkan saudara. Jangan cerita akhir zaman lah. Terus kemana? Saya pernah diskusi begitu loh. Seorang ibu bilang, Pak Obed di mana kira-kira lahan yang tersembunyi? Sehingga ketika nanti masa sukar itu datang, saya aman.
Untuk apa? Coba sampai sebegitu pikirannya. Mencari tempat yang aman. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Kecuali di Brastagi, itu pun aman sembiring. Tidak ada. Hanya dalam Yesus saudara aman. Jangan cari. Saudara mau pindah ke luar negeri. Daud udah pernah bilang, kok mau kemana aku pergi? Ke langit? Ke dunia orang mati? Tidak usah. Hiduplah normal saudara. Di dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang menakutkan. Penghakiman bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi saudara. Karena saudara tidak masuk dalam penghakiman, justru saudara masuk ke dalam kesukaan Bapa kita. Bukan masuk kepada penghukuman. Murid Kristus tidak akan takut atau malu pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Ya, kita garis bawahi, tidak semua orang yang bebas dari rasa takut dan penghakiman itu. Karena mereka yang masih mengandalkan, memang sudah lahir baru, tapi mengandalkan kasihnya kepada Tuhan, mengandalkan kasihnya kepada sesama, mereka lah yang akan dihakimi. Mereka lah yang akan menjalani kehidupan yang sukar pada waktu itu nanti saudara. Di mana masa-masa sukar itu akan terjadi, suatu waktu ya. Jadi hanya murid Kristus. Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. Dia selalu ngomong begitu kan. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku datang untuk menyampaikan apa yang Bapa pesankan kepadaku. Bukan dari diriku. Jadi Kristus tinggal di kasih Bapa, di dalam kasih Bapa. Terus kita bagaimana? Murid Kristus itu tinggal di dalam kasih Kristus. Karena Yesuslah wujud kasih yang datang ke dunia ini. Saudara, murid Kristus itu tinggal di dalam kasih Kristus. Yang tinggal di dalam kasih Kristus tidak akan dihakimi dan tidak akan dihukum. Berarti tidak ada yang saudara takutkan. Sama seperti hari ini, ya besok juga saudara akan mati kasih Tuhan. Walaupun terjadi crowded, ada chaos lah, apa segala macam. Kita udah bernyanyi, betapa besarnya Tuhan. Lebih besar daripada semua masalah-masalah yang akan datang, termasuk bagi generasi yang akan mengalami di zaman akhir nanti saudara. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah ini tadi judulnya kan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam gereja masih juga. Di dalam agamawi masih juga. Masih ada ketakutan. So pasti. Ketika saudara menyimpang dari jalan Tuhan, saudara akan takut. Saudara tertuduh. Dengar khotbah. Khotbah kadang sepertinya meneror kita. Padahal khotbah itu memberitakan kabar baik. Sayang waktu. Kalau hanya untuk mengumbahi seseorang di ruangan ini. Hanya karena sesuatu kekurangan yang kita harapkan dia bisa berubah. No. Bukan nasihat kita yang membuat dia bisa berubah. Kasih Tuhanlah yang telah diterimanya. Maka dia berubah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi lenyap. Berarti tidak ada lagi saudara. Ya, saudara tidak takut lagi. Kasih yang sempurna. Kasih siapa? Kasih Bapa. Kasih itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Dialah yang sempurna, yang tinggal dalam kita, yang bekerja di dalam kita. Sehingga tidak perlu ada yang kita takutkan. Maaf ya, mati kadang-kadang banyak orang takut mati. Kenapa mesti takut? Suatu waktu juga kita akan mati kok. Dan kalau sudah mati tidak ada proses yang saudara lewati kalau sudah jadi murid Kristus. Ingatkan waktu Stefanus dirajam dengan batu lempari. Dia bisa melihat Yesus berdiri, bukan duduk lagi, tapi berdiri siap untuk menyambut. Masuklah ke dalam kerajaan yang sesungguhnya. Engkau sudah selesai tugasmu di bumi. Finishing well. Kau sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Tanpa sungut-sungut, tanpa kecewa, tanpa dendam. Justru katakan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka berpikir mereka melakukan itu adalah untuk Tuhan. Aneh ya. Doktrinnya membunuh orang pun adalah untuk Tuhan. Menghalangi orang juga adalah untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan itu Tuhan kita saudara. Tuhan kita itu kasih. Tuhan itu baik. Tuhan itu benar. Tuhan itu suci. Ya. Jadi di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Bagi kita saudara takut. Ya mungkin takut masa depan. Takut banyak hal yang tidak perlu saya rincikan. Saudara tidak lagi takut karena kita sudah ada di dalam kasih yang sempurna. Itu harus tekankan kasih yang sempurna. Saya ulangi, karena manusia ini rata-rata punya kasih kok saudara. Tapi masih dirinya sendiri.
Kan banyak. Ada orang kita temukan orang yang dermawan walaupun dia bukan mengenal Tuhan. Mungkin gak percaya Tuhan, mungkin gak beragama, tapi bisa dermawan. Bisa bantu orang, panti asuhan, bisa bantu sekolah, banyak loh. Tapi tetap dia masih ada kekosongan dalam hidupnya. Rasa takut, kemanakah aku kelak? Dia belum tahu jawabannya. Orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Sudah ada kasihnya, tapi belum kasih yang sempurna. Ketika kasih Kristus kita terima, maka kasih yang sempurna ada dalam kita. Dan kasih yang sempurna itu melenyapkan semua rasa takut kita. Orang yang takut adalah orang agamawi. Itu masih anak-anak, masih kanak-kanak saudara ya. Atau mungkin dia sudah mempelai, tapi seperti 5 gadis yang bodoh. Tapi siapa yang diluputkan, yang tidak takut? 5 gadis yang bijaksana. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, pesta saudara ya. Jadi yang takut itu adalah orang-orang yang masih agamawi. Pertanyaannya, mengapa ada ketakutan? Mengapa? Kok bisa takut ya? Dari lahir juga bayi udah tahu takut loh. Takut lihat kucing, takut lihat cicak, takut ditinggal orang tua. Banyak hal ya. Mengapa ada ketakutan? Itu jawabannya adalah karena hidup di luar kasih Tuhan. Ketakutan akan datang ketika kita hidup di luar kasih Tuhan. Tapi kalau saudara tetap tinggal dalam kasih Tuhan, tidak ada ketakutan. Apa yang buat saudara takut? Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya tinggallah dalam kasih itu saudara. Kejadian 3:9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan tahu Adam sudah melanggar perintah Tuhan memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan harus bertanya di manakah Adam? Itu bukti kasihnya kepada Adam. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Kitalah yang berubah karena pikiran kita yang belum dibaharui. Ketika saudara berbuat sesuatu yang baik, saudara merasa sangat yakin dikasihi Tuhan. Ketika saudara menyimpang, saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara. Ya, bahkan lagu-lagu rohani pun saudara masih temukan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Coba, berarti bapamu jahat dong. Sampai ninggalin kita. Coba saudara, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Yesus pegang erat tanganku, saudara gak perlu bilang lagi itu. Sebab Yohanes 10:28-29 menjawabnya. Dia memberikan hidup kekal kepada kita sehingga kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut kita dari tangannya. Sejak saudara lahir baru, saudara sudah dipegang oleh Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun juga. Dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Jadi tangan kiri dipegang, tangan kanan dipegang. Mana lagi? Kiri kananku ada Tuhan. Itu sudah jawabannya saudara. Jadi kemanapun saudara selalu disertai Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Ketika engkau bangkit, ketika engkau jatuh, tetap Tuhan mengasihi saudara. Tetap Tuhan menyertai saudara ya. Saya ulangi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi hidup di luar kasih Tuhan, di luar adalah hidup di luar kemuliaan Tuhan, artinya telanjang. Engkau selalu diintimidasi, ada celah untuk penghakiman datang pada dirimu, untuk penghukuman datang pada dirimu. Kenapa? Karena saudara keluar dari kasih Tuhan. Itu yang terjadi bagi Adam. Adam keluar dari kasih Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada iblis. Ketika dia keluar, akibat dosanya apa? Takut. Jadi yang pertama akibat dosa itu adalah takut. Kalau mau dirincikan, takut itu banyak saudara. Takut itu bisa mengurangi umur. Takut itu bisa membuat stroke. Takut itu bisa menjadi sumber segala penyakit. Jadi jangan lagi takut saudara.
Apapun keadaanmu, seperti apapun engkau saat ini, jangan takut. Percayalah dan terimalah kasih Tuhan yang sempurna. Karena engkau menerima kasih itu bukan berdasarkan kelayakanmu, tetapi berdasarkan kasih Tuhan. Bukan karena engkau merasa lebih layak, yang ini kurang layak. No. Karena tidak seorang pun yang layak. Tapi ketika saudara menerima kasih Tuhan, saudara setelah dilayakkan. Tidak seorang pun yang benar. Tetapi ketika saudara menerima kasih Tuhan, saudara dibenarkan. Jadi saudara, semua ini kuncinya adalah dari Tuhan. Jadi kalau udah keluar dari kasih Tuhan, itu udah hilang kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, yang ada kemuliaan manusia. Dan kemuliaan manusia itu sementara, ada syaratnya. Ya, hidup di luar kasih Tuhan. Jadi bagaimana saudara hidup di luar kasih Tuhan itu, saudara? Itu katakan tadi membuka celah, ya. Untuk saudara menerima pengajaran agamawi, nubuatan dari nabi-nabi palsu, dan banyak hal lagi saudara. Ketika kita keluar dari kasih Tuhan, itulah yang dialami nenek moyang kita. Dan caranya tetap aja sama sampai sekarang. Hidup di luar kasih Tuhan akan selalu merasa terhukum. Itu dia. Makanya berdoa pun harus menjerit, harus minta ampun. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Tiap hari minta pengudusan darah Yesus. Kenapa? Di luar kasih. Takut. Akan datang beragam. Ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Kalau saudara di luar kasih. Orang hidup di luar kasih itu saudara akan merasa terhukum. Dihukum oleh diri sendiri dan dihukum oleh agamawi. Dirimu sendiri pun sudah menghukum, orang-orang agamawi pun akan menghukum kamu. Karena di luar kasih Tuhan. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan." Ini hanya singkatannya ya. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Perempuan ini awalnya hidup di luar kasih Tuhan. Walaupun dia mengikuti agama Yahudi. Tetapi merekalah ahli Taurat orang Farisi jugalah yang membawa dia kepada Yesus supaya dia dihukum. Ya, supaya dia dihukum. Saudara, berbeda sekali. Berbeda sekali. Ahli Taurat orang Farisi menyerahkan dia untuk dihukum, tapi Yesus tidak. Ya, udah tahu ceritanya ya. Bahwa mereka, siapa yang tidak berdosa antara kamu, hendaklah dia pertama lempar wanita ini, semua mundur satu demi satu. Tinggallah wanita itu dan Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Tidak adakah yang menghukum engkau?" Tidak ada Tuhan. Harusnya Yesuslah yang patut menghukum ini. Karena Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dan di mana Tuhan menghukum? Pantas banget ini dihukum. Perempuan berzina loh. Tapi Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Kenapa tidak menghukum? Karena aku mengasihimu. Aku datang untukmu. Manusia yang tidak berguna, yang penuh dengan dosa, aku datang untukmu. Sedalam apapun engkau terpuruk, di kedalaman itu aku datang untuk mengangkatmu. Sejauh manapun engkau lari pergi, tapi aku akan terus menuntunmu supaya kau kembali. Itu yang sudah mengenal kasih Tuhan, saudara ya. Kasih tidak menghukum. Kasih membuat jalan yang baru. Ya, saya ulangi, kasih yang sempurna tidak menghukum dosa, tapi mengampuni. Kasih membebaskan kita dari dosa. Jadi bukan aturan-aturan. Kamu jangan gitu lagi dong, cari usaha yang lain. Kenapa kamu harus jadi seperti itu? Itu mungkin yang akan dinasehatkan oleh ahli Taurat orang Farisi. Tapi kasih Yesus yang diterima oleh wanita ini membuat dia bebas dari dosa. Dan setelah itu saudara, dia mendapatkan jalan yang baru. Jadi kasih itu membuat jalan yang baru dalam hidupmu. Tidak ada jalan tertutup, tidak ada jalan buntu, tidak ada pintu yang tertutup kalau saudara tinggal di dalam kasih. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika Allah yang membuka, siapa yang datang menutup? Tidak ada. Engkau selalu dihalangi dalam bisnismu,
kau selalu dihalangi di dalam karirmu, no problem. Andalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah angkat saudara, dipromosikan di posisi itu, tentu banyak sirik, banyak tidak suka, memfitnah. Biarkan saja. Karena kebenaran akan muncul seperti siang hari, saudara. Bukan kita yang membela kebenaran kita. Kalau kita langsung bereaksi, itu masih daging kita, saudara. Sudah banyak contoh di Alkitab. Untuk apa itu dibuat contoh? Kalau bukan untuk pelajaran bagi saudara. Dan contoh itu bukan hanya yang baik seperti Stefanus. Ada contoh di sana Simpson yang jatuh ke pelukan Delila. Ada contoh di sana Daud yang jatuh ke pelukan Batseba. Seburuk apa kita? Bukan berdasarkan kelayakan kita diterima. Tapi dengan iman saudara menerima kasih Tuhan, maka saudara juga akan dibebaskan. Ya. Jadi kasih itu membuat jalan yang baru. Itu loh, membuat jalan yang baru. Jadi kalau tadinya perempuan itu arahnya ke timur, ya sekarang dia ke barat. Gitu saudara. Jadi kasih membuat jalan yang baru. Dan endingnya perempuan itu tidak takut lagi. Tidak takut lagi perempuan itu. Awalnya takut. Oh, mau dirajam dengan batu, ahli Taurat, orang Parisi, dirinya sendiri pun mengatakan, ya benar aku tidak layak, aku orang berdosa. Padahal kalau dipelajari saudara background orang-orang yang melakukan dosa-dosa, mungkin secara psikiater ya, bisa juga ditemukan benang merahnya dari mana. Tapi bukan ke situ larinya. Percayalah kepada Yesus. Gak perlu melewati pola 1, pola 2, ini. Harus minum obatnya 3 kali sehari, gak perlu saudara. Alamilah kasih Tuhan. Maka saudara akan bebas dari dosa dan menemukan jalan yang baru. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Karena banyak orang menyangka jalannya lurus padahal ujungnya pada maut. Itulah orang-orang agamawi saudara. Terlambat sadarnya. Jadi saudara sekarang sudah mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Kita lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang adalah kasih telah mengasihi kita. Sekarang kita bisa mengasihi dengan kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, jadi saudara bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Makanya selalulah tinggal dan hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Sehingga saudara bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup di dalam kasih Tuhan. Peranan kita adalah mengasihi. Minggu kemarin, peranan orang Kristen. Perananmu sebagai orang yang sudah diselamatkan, jadi anak, jadi mempelai, jadi murid Kristus apa? Ya untuk mengasihi. Itulah peranan saudara. Bukan sekedar main musik, worship leader, nanti tidak lagi. Karena orang di sini pun bisa tidak mengasihi. Menunjukkan kehebatannya, pengabdiannya, dan segala macam. Saudara ya. Jadi hidup dalam kasih Tuhan, peranan kita adalah mengasihi. Kalau kita di sini semuanya mengerti peranan kita untuk mengasihi, maka akan damai. Amin. Akan tetap sukacita di dalam Tuhan ya. Ada orang yang hidup di luar kasih. Itu ada murid-murid agamawi. Dan ada yang hidup di dalam kasih, itulah murid Kristus. Jadi 2 hal aja ya, sebelum selesai. Orang yang di luar kasih itu adalah murid-murid agamawi, walaupun dia punya pendidikan yang cukup tinggi secara teologi. Tetapi orang yang mempunyai kasih Tuhan, itulah murid Kristus ya. Dan ada yang hidup dalam kasih, itulah murid Kristus. Sekarang kita lihat pertama tentang di luar kasih ini. Orang yang hidup di luar kasih Tuhan tidak bisa menjalankan peranannya. Gak bisa. Padahal kita semua ada fungsinya sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak mungkin kaki semua, tidak mungkin tangan semuanya. Mengertilah peranan saudara untuk mengasihi sehingga apapun kita lakukan semuanya di dalam nama Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tong kosong, nyaring bunyinya. Itu pepatahnya saudara ya. Hebat ya, bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, termasuk bahasa roh ya. Semua loh. Aduh, kita belajar bahasa yang lain sampai bertahun-tahun belum tentu lulus.
Ini semua bahasa manusia yang kau bisa, bahkan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cangkir gemerincing. Berkata-kata dalam semua bahasa dan bahasa malaikat, tapi tidak mempunyai kasih, nol. Tidak berguna. Jadi apa? Mau dibanggakan? Mau bernubuatkah? Mau berbahasa apapun di dalam ibadah-ibadah? Kalau kasih dari Kristus belum ada, semuanya itu tidak berguna, saudara. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Ya, tidak berguna juga. Apa sudah? Ini hebat banget, saudara. Pasti banyak dipuja-puja, dikejar orang yang seperti ini. Tipikal pendeta yang punya ini, wow, paling banyak disukai. Dikejar dimanapun, saudara. Mau 3 kali ibadahnya, 4 kali didatangin. Saya mendengarkan testimoni dari orang-orang seperti itu, saudara ya. Mempunyai karunia nubuat dan pengetahuan, dan memiliki iman yang sempurna. Imannya sempurna, gimana itu iman sempurna, saudara? Tapi tidak berguna. Semakin jelas kita melihat perbedaannya. Kadang kita terkagum dengan satu komunitas yang banyak, yang ramai, yang banyak bekerja karunia-karunia, tapi ujilah segala sesuatu. Karena firman Tuhan mengatakan tidak berguna tanpa kasih Kristus. Ya, tidak berguna tanpa kasih Kristus. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya bagiku. Bayangkan, saudara, sampai bom bunuh diri. Tapi itu gak ada bedanya. Tidak ada artinya semuanya. Menyerahkan semua dengan alasan aku bayar harga, nol semuanya. Di luar kasih semua tidak berguna. Sayangnya, mungkin secara sekuler kita juga kadang bercerita bahkan, si Anu baik banget. Dia kaya, suka memberi, membangun yayasan, bangun gereja, bentuk korban bencana alam segala macam. Kalau belum ada kasih, semuanya gak ada gunanya. Di dunia ini berguna, dia dipuji, dia disanjung. Masuk headline news. Tapi di sorga tidak ada. Di TV One pun gak muncul, Metro TV apalagi. Jadi saudara yang terkasih, semua ini adalah orang-orang yang di luar kasih. Melakukan ini semuanya. Ya, menyerahkan tubuh dibakar, sedikit pun tidak ada bedanya. Karena apa? Hidup di luar kasih. Itulah hidup di luar kasih. Jagalah jarak. Supaya saudara tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang hidup di luar kasih. Nah sekarang, inilah message yang penting bagi saudara. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah murid Kristus. Jadi murid Kristus itu sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Hanya orang yang hidup di dalam kasih Tuhan yang dapat menjalankan peranannya dengan benar. Saya ulangi, hanya orang yang telah hidup di dalam kasih Tuhan yang dapat menjalankan peranannya dengan benar. Baik di dunia sekuler maupun di dalam kerohanian, saudara. Kalau tidak akan sikut menyikut, gigit menggigit. Dilakukan, saudara ya. Hanya orang yang telah tinggal dalam kasih Tuhan yang akan dapat menjalankan peranannya dengan benar. Kalau tidak, hari ini kamu tidak mood, aku gak usah melayani dulu ya. Kenapa? Lah gak enak. Ntar si Anu datang ketemu lagi, aduh. Sekali lagi itu bukan di sini, saudara. Karena kasih Tuhan sudah membunuh saudara. Yang menarik saudara datang di tempat ini adalah kasih Tuhan. Bukan gereja ini. Saudara harus paham. Kalau kita itu tahu berarti pelayanan kita unlimited. Tidak dibatasi hanya seberapa ratus kursi di tempat ini. Inilah orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Nah,
Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang dikejar orang? Nubuat, karunia pengetahuan. Banyak orang mengejar seperti itu, saudara. Padahal semua itu akan berakhir. Semua itu akan berakhir. Tidak lengkap dan tidak sempurna. Saudara nggak harus mengejar itu. Karena itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Terus apa yang mau saudara miliki? Ya kasih Tuhan. Ya kasih Tuhan, saudara. Disimpulkan di situ, kasih tidak berkesudahan berarti tidak berakhir, tidak berhenti, dan tidak lenyap. Nubuat, pengetahuan itu akan berakhir, berhenti, lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan artinya kasih itu tidak berakhir, tidak berhenti, dan tidak akan lenyap. Kemudian, sementara nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara tinggallah di dalam kasih Tuhan. Ya, semua akan berakhir. Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pelayanan-pelayanan saudara, kalau bukan kasih Kristus itu semua akan berakhir kok. Mohon maaf ya, pemimpinnya juga berakhir dengan bagaimana, jemaat yang dilayani juga bagaimana. Dan setelah saudara mengerti peranan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai mempelai, sebagai murid Kristus, engkau menjalankan peranan untuk mengasihi, kita akan aman. Kita akan tetap satu unity. Amin. Sehingga kita berkata, kemesraan ini janganlah cepat berlalu, tetaplah di HOG. Supaya saudara mengalami kasih Tuhan ya. Oke, kita lihat sedikit lagi. 1 Korintus 3:11, ketika aku kanak-kanak. Nah, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak itu. Yes, langkah awal saudara saya masih kanak-kanak. Harus dibujuk-bujuk. Harus diangkat-angkat. Harus dibilang kamu baik, kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng. Kalau masih itu yang kita sukai, itulah kanak-kanak. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Emang cuma di sini gereja. Itulah saudara yang masih kanak-kanak. Berpikirnya masih kanak-kanak, perkataannya, pikirannya, perasaannya semua coba. Berpikirnya anak-anak, ya pasti perkataan juga anak-anak. Perasaannya juga anak-anak. Bukan sedikit-sedikit sakit. Sakit hati ini, namun rindu. Susah juga saudara. Udah sakit hati tapi pengen datang. Datang aja lah. Sakit hatinya akan hilang. Karena kasih Tuhan yang akan menolong saudara ya. Jadi kanak-kanak, orang dewasa. Siapa orang dewasa? Murid Kristus. Jadi Paulus pun pernah mengalami fase itu saudara. Orang dewasa tidak ditentukan oleh usianya. Maaf ya. Opa, oma, om dan tante. Orang dewasa di dalam Kristus tidak ditentukan berapa lama dia menjadi orang Kristen. Berapa tinggi jabatan, titel yang dia miliki. No. Perempuan yang berzina itu langsung kok menerima kasih Tuhan. Perempuan yang datang ke sumur juga untuk menimba air, langsung kok menerima kasih Tuhan. Jadi berpindahlah kepada kasih Tuhan saudara. Orang dewasa murid Kristus itu meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kan sebenarnya kan makin tua itu kan makin bijaksana. Tapi ada juga semakin tua malah jadi kekanak-kanakan. Enggak dibeli kesukaannya, merajuk. Terlambat mengucapkan selamat ulang tahun, kamu sudah lupa ya sama mama yang melahirkan kamu. Itu saudara, masih kanak-kanak. Wow, sekarang pas saja seperti itu, orang tua jadi bisa begitu. Tapi berharaplah kita enggak seperti itu. Ada amin? Ya, walaupun udah tua jangan pikun. Jangan terlalu butuh diperhatikan. Semakin tua semakin memperhatikan. Maka taburannya juga akan datang perhatian ya. Jadi orang dewasa tidak ditentukan oleh umur berapa lama sudah lahir baru saudara. Iya. Walaupun sudah berputar-putar. Enggak itu jaminannya. Tapi ketika saudara langsung merespon menerima kasih Tuhan. Disitulah saudara benar-benar mengalami kasihnya. Baik.
Di sini saya simpulkan tentang kanak-kanak ini, saudara. Kanak-kanak, perkataan, pikiran, perasaan seperti kanak-kanak. 1 Korintus 3 ayat 4. Saya ulangi kembali baca supaya dapat kesimpulannya. Kasih itu sabar, kasih itu merhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi saudara, inilah ciri kanak-kanak, tidak sabar. Di sini nggak ada lagi bapak-bapak yang tidak sabar ya. Sabar sama istrinya. Sebaliknya juga, ibu-ibu sabar sama suaminya. Jadi orang yang masih kanak-kanak tidak sabar, pelit, hitung-hitungan. Selalu transaksi. Hari ini aku yang bayar ya, tapi besok kamu. Kalau dengan komitmen yang baru ya silahkan saudara. Ini pelit, kemudian apa? Cemburu. Cemburu, kok dia duluan? Padahal aku udah lama. Contoh, cemburu saudara. Kemudian memegahkan diri. Aku yang berjasa. Aku yang memulai. Kenapa kamu yang mengakhiri? Oke. Saudara, itu dia, memegahkan diri. Orang memegahkan diri kan walaupun bersaksi pasti dia sering menceritakan tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Apa harga yang sudah dibayar. Tapi kesaksian orang yang malah kasih Tuhan, dia akan menceritakan apa yang dia terima dari Tuhan. Sehingga ketika aku memberi kepada Tuhan, orang lain pun harus tahu. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Terus apa lagi? Sombong. Kemarin kita sudah bahas di pemuritan. Siapa itu yang sombong? Lucy, Per. Sombong, aku. Sampai sekarang masih banyak di gereja seperti itu kawan. Ayolah bangun unity di tempat ini saudara. Sombong. Harus dia yang disalam. Najis deh kalau aku dulu menyalam katanya. Sombong saudara ya. Kemudian tidak sopan. Tidak sopan. Etika kurang, tata krama kurang, penampilannya juga kurang. Semua deh. Jadi mungkin kalau agama pasti diajarkan ini. Syaratnya supaya kamu sabar. Kalau kamu orang marah, kamu dikhianati, udahlah diam aja, jangan balas. Oh, boleh dia di situ saudara. Bisa dia jadi orang sabar. Terus, tapi cemburunya belum bisa. Baru 5 menit keluar dari rumah, udah ditelepon. Di mana? OTW. 10 menit. Di mana OTW? Kok OTW melulu sih? Perjalanannya setengah jam baru sampai. Makanya jangan terlalu banyak nanya. Kamu sih bertanya-tanya terus. Jadi saudara, mencari keuntungan diri sendiri. Ya kalau memang ada profitnya ya saya ikutlah. Kalau memang itu menguntungkan bagi saya. Ya. Saudara, kemudian pemarah. Wih, meledak itu amarahnya. Itu masih kanak-kanak saudara. Bisa loh terjadi. Sesama pendeta pun bisa, duel. Pemarah saudara. Terus menyimpan kesalahan. Gimana, udah bebas? Sudah sih Pak, tapi kalau yang satu ini biarlah saya bawa sampai mati. Aduh kasihan sekali saudara. Sakit hati itu sampah loh saudara ya. Kemudian menyimpan kesalahan dan tidak adil. Itulah orang yang masih kanak-kanak. Sekarang orang dewasa, ini poin terakhir. Orang dewasa adalah murid Kristus. Saudara setelah menjadi dewasa disebut murid Kristus sudah punya jam terbang. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi sekedar pemuda. Tapi sudah menjadi bapak-bapak. Saudara menjadi murid Kristus, kebalikannya. Saudara itu adalah orang yang sabar, orang yang murah hati. Kalau saya baca, karena saudara di sini sudah semua murid Kristus, jadi ketika saya baca nanti, saudara adalah orang sabar. Saudara jawab, amin. Siap ya? Oke. Tapi nanti pas di luar diparkir gimana ya? Apakah masih sabar? Oke, gak apa-apa. Kita latihan dulu saudara. Ini bukan agamawi. Tapi setidaknya mengingatkan saudara, inilah sebenarnya saudara. Inilah pribadimu, inilah karaktermu, inilah habitatmu, inilah sebenarnya hidupmu. Sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Saudara adalah orang sabar. Saudara orang yang murah hati. Keren ya. Saudara tidak cemburu. Gak mikirin ibu-ibu. Tidak ya, tidak cemburu. Karena dalam kasih tidak ada cemburu ya. Kemudian saudara tidak memegahkan diri.
Justru mengutamakan orang lain ya. Ada lagi. Gimana ya? Lulus enggak kita di sini ya? Tidak sombong. Keren, puji Tuhan. Berhasil sudah apa yang diajarkan Pastor Hongki di tempat ini ya. Saudara adalah orang yang sopan. Ya dong. Kita harus lebih. Kalau orang tua kita dong yang mendatangin. Jangan selalu orang tua yang harus mendatangin kita. Itu salah satu. Saudara adalah orang yang tidak mencari keuntungan. Amin. Banyak orang mencari keuntungan, keuntungannya hilang. Saudara tidak mencari keuntungan, maka keuntungan itu datang mengejar saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Masih ada lagi nih. Saudara tidak pemarah. Kalau sudah marah saudara, waduh, jangan tanya. Gitu ya. Jangan coba-coba deh. Kalau kamu baik, darahku pun kuserahkan. Tapi kau coba ganggu aku sedikit ya. Jumpai saya di pasar baru. Langsung gitu saudara. Maksudnya langsung dibelanjain. Kemudian saudara itu adalah orang yang adil. Yes, adil. Yesus itu adil. Saudara menjadi orang yang adil. Sedikit lagi. Saudara menutupi segala sesuatu. Benar apa tidak? Oh enggak ya. Ada orang yang suka membongkar boroknya orang loh. Gosip terus digosip, semakin digosok semakin sip. Maaf, apalagi wanita. Di sini kan semua wanita bijaksana. Ibu-ibu itu kan kemampuan bicaranya itu 2-3 kali lipat daripada laki-laki. Kalau kita ngomong 200 kata satu hari, mereka itu bisa sampai 1000. Coba. Yang diciptakan Tuhan sama ini siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Coba kita hitung. Adam. Bisa ya? Sekarang kita coba via Hawa. Buka lagi ya. Jadi Adam. Kalau saya sudah ngomong, udah selesai. Tapi kalau wanita, Hawa. Terbuka terus Pak. Ke puncak aja buka tutup ya. Tapi bukan di sini. Ngoceh terus loh. Itulah. Jadi kita laki-laki harus maklum. Pasti. Tapi kalau sempat laki-laki yang lebih banyak dari wanita, nanti kita buatlah sesi berikutnya. Kalau wanita memang sudah kodratnya banyak bicara. Baru pulang dari kantor pasti udah ditanya. Mau ganti baju ditanya, mau makan apa, belum selesai mandi. Terus besok kita kemana, di tempat tidur pun masih terus. Suami sudah ngorok. Oke. Menutupi segala sesuatu ya. Jadi kalau ada kesalahan gak perlu dibongkar-bongkar. Tutupilah. Kasih itu banyak pelanggaran saudara. Kemudian percaya segala sesuatu. Amin. Percaya segala sesuatu. Padahal banyak orang selalu curiga akan segala sesuatu. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Percaya segala sesuatu. Kemudian mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Terakhir 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini yang dikatakan saudara ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekarang kita belum mengenal dengan sempurna. Masih dalam cermin. Tergantung cermin mana yang saudara pakai. Semakin cerminmu benar kepada kasih Tuhan, semakin benarlah saudara mengenal kasih Tuhan. Mendekati kepada kesempurnaan itu. Dan disimpulkan di sini, tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Setiap hari saudara hidup dengan iman. Setiap saudara hidup dengan pengharapan untuk hari esok yang lebih bagus. Itu yes. Tapi itu pun akan berakhir juga. Kalau saudara sudah hidup dalam kasih, di dalam kasih itu ada iman. Kalau saudara sudah hidup dalam kasih, di dalam kasih itu ada pengharapan. Jadi gak perlu dipompa harus beriman, harus punya pengharapan, tidak. Tinggallah dalam kasih Tuhan, otomatis kamu sudah punya iman dan kamu punya pengharapan. Kenapa? Karena iman bekerja karena kasih. Imanmu sehebat apapun kalau tidak ada kasih, nol katanya. Tapi imanmu akan bekerja karena kasih Kristus tinggal dalam saudara. Dan pengharapanmu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Sebab banyak orang berharap tapi hopeless. Kecewa, tersakiti dan terluka. Tetapi kalau saudara sudah memiliki kasih Tuhan yang sempurna, maka pengharapanmu pun tidak akan mengecewakan.
Karena kasih Tuhan. Jadi saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hiduplah di dalam kasih, jadilah dewasa menjadi murid-murid Kristus. Dan saudara tinggal di dalam kasih, hanya kasihlah yang kekal sampai di sorga. Saudara tidak membawa iman ke sorga karena tidak dibutuhkan lagi di sana. Saudara tidak membawa pengharapan yang sudah terwujud ketika saudara di sorga. Tapi kasih tidak akan pernah berakhir. Karena pribadi kasih itu engkau akan temukan nanti di sorga. Dialah Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau Tuhan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.